Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Tanggal 10 November menjadi tanggal yang sakral di Indonesia. Setiap tahun Indonesia memperingati hari ini sebagai Hari Pahlawan. Hari mengenang para pahlawan yang berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dengan segala cara. Tenaga, pikiran, dan bahkan nyawa mereka korbankan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal inilah terjadi perang besar di Surabaya yang kemudian mengilhami tokoh Indonesia untuk mengenangnya sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Namun, mengapa harus tanggal ini? Bukankah ada perang di Bandung yang terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api? Dan juga perang di Bali, Perang Puputan Margarana. Gaan aan wal met ongeladen geweren. Jadi, apakah sebabnya? Mari kita ulas dalam video spesial Hari Pahlawan ini. Ayo wes, yo posisi kita minta satu-satu saja. Tunggu, aku ambil air radiator. Ya. Tuh, matem lupa. Yo opi. Panas iku lupe. Uyono ae wes. Tanggal 10 November ditetapkan menjadi Hari Pahlawan karena 4 hal. Pertama, tanggal 10 November merupakan tanggal terjadinya pertempuran paling awal sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Yang kedua, pada tanggal inilah terjadi pertempuran paling dahsyat dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang kemudian menjadi simbol nasional atas perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Ketiga, pejuang Indonesia berhasil membuat tentara sekutu kewalahan dan kehilangan ribuan tentara mereka. Meskipun mereka melawan hanya menggunakan senjata seadanya saja, beberapa senjata mereka adalah hasil rampasan tentara Jepang yang kalah terhadap Belanda, bahkan ada yang hanya menggunakan bambu dan pisau. Sedangkan tentara sekutu memiliki perlengkapan militer udara, darat, dan air. Keempat, meskipun para pejuang di Surabaya kalah secara fisik dalam pertempuran ini, namun pejuang Surabaya menang secara moral atas prajurit sekutu. Karena dalam pertempuran itu, arek-arek Surabaya berhasil membuat kerugian materi yang sangat besar terhadap Inggris. Sampai-sampai kantor berita Inggris sendiri tidak berani menunjukkan fakta sebenarnya tentang berapa banyak korban yang gugur dalam pertempuran tersebut dan berapa besar kerugian materi yang mereka derita. Sampai sekarang pun, Inggris mungkin terlalu malu untuk menunjukkan berita yang sebenarnya terhadap dunia internasional. Untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Karena beberapa hal itulah pada tanggal 16 Desember 1959, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk memperingati perjuangan pahlawan Indonesia. Walaupun baru ditetapkan pada tahun 1959, peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1958, Presiden Soekarno menghadiri perayaan Hari Pahlawan di Denpasar, Bali, dan memberikan wejangan kepada pemuda dan pelajar Bali. Lalu, siapakah yang dimaksud pahlawan itu? Kenapa hanya ada 191 pahlawan nasional yang tercatat di Direktorat Kemsos Indonesia? Padahal, ada ribuan penduduk Indonesia yang turut berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Pahlawan memiliki arti yang luas tergantung dari sudut pandang yang memahami. Bagi ruang ketik, semua orang adalah pahlawan. Paling tidak, semua orang adalah pahlawan bagi diri mereka sendiri. Karena sejatinya manusia bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mungkin arti pahlawan juga berbeda bagi kalian yang saat ini sedang menonton video ini. Bisa saja ibu kalian adalah pahlawan bagi kalian, atau ayah kalian, atau bahkan guru kalian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Sedangkan menurut surat keputusan Presiden tahun 1959 sampai 2009, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itulah arti pahlawan nasional menurut keputusan Presiden tahun 1959-2009. Pahlawan nasional sendiri merupakan gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan proklamator, pahlawan kebangkitan nasional, pahlawan revolusi, dan pahlawan ampera. Dalam ketentuan ini tidak termasuk gelar kehormatan veteran Republik Indonesia. Jadi, itulah mengapa ribuan bahkan puluhan ribu pahlawan yang meninggal di medan perang perjuangan tidak tercatat sebagai pahlawan nasional. Namun, jasa mereka tidak ada bedanya dengan jasa para pahlawan nasional. Besar kecil sumbangsih mereka merupakan tenaga penggerak semangat perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah. Bagaikan satu komponen kecil dalam mesin jam tangan, tanpa komponen tersebut, jam tangan tidak akan bisa berfungsi dengan baik, atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali.